Let's talk on FAB Cast. Ya, di bulan yang suci dan penuh ampunan ini, kru dari podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, saya dan Mas Widi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan podcast kita hari ini di bulan Ramadan ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, beliau sangat istimewa karena semua sepertinya keluarga besar Universitas Satu Tegal kenal beliau ya. Beliau adalah Bapak Fitrianto MPD. Betul sekali. Panggilannya siapa Pak Fitri? Bisa Pak Fitri, bisa Pak Ian, bisa Pak Anto. Tapi biasanya kalau masa siswa ada Pak Anto juga? Iya ada. Kalau di rumah itu biasanya panggilnya Anto. Tapi kalau di UPS rata-rata Fitri. Tapi juga ada yang Ian. Tapi hanya beberapa saja. Tapi Fitri identik dengan nama perempuan. Iya sih betul. Gitu, Cuma ya. mahasiswa nyamannya itu Fitri gitu, Pak Fitri. Okay. Pak Fitrianto ini adalah Pak Fitri ya, Pak Fitri. Saya panggil Pak Fitri aja. Boleh. Juga. Senyamannya Tuan. Bahasanya berat ya tuan rumahnya. Jadi Pak Fitri ini adalah dosen mata kuliah pendidikan agama Islam. Betul sekali. Di Universitas Satu Tegal. Salah satunya adalah di FEB. Salah satunya saya ngajar di FEB. Iya, sudah berapa lama jadi dosen di sini? Kurang lebih hampir 4 tahun, 3 tahun lebih saya ngajar di UPS ini. Kita samaan ya. Oke. Kita bareng. Betul sekali. Kebetulan kita satu angkatan satu ternyata. Angkatan menjadi keluarga besar Universitas Satu Tegal dan tidak hanya di FEB. Betul. Di beberapa fakultas. Iya, ada beberapa fakultas di FKIP, kemudian di Teknik, kemudian di FAKFISIP ya, Fakultas Ilmu Pemerintahan, kemudian di Perikanan juga. Iya, jadi ya hampir semuanya Pak Fitri mengajar. Betul khususnya sekali. Pendidikan agama Betul Islam. Sekali. Pak Fitri ini adalah asli dari Wonosobo. Wonosobo itu di Wonosobo itu kurang lebihnya tepatnya itu masih di Jawa Tengah ya. Masih di Jawa Tengah. Tapi Wonosobo itu luar biasa dan uniknya itu satu kabupaten dikelilingi hampir 4 dan 5 kabupaten dan bahasanya itu beda-beda. Iya. Bahasanya beda-beda. Oke, kita ke 5 kabupaten itu apa aja? Oke, kalau kita ke timur itu timur berarti ke Jawa Timur ya. Jawa Timur ya, ke timur itu ada Kabupaten Temanggung. Nah, Temanggung. Bahasanya itu bendean kalau sana itu. Bendean itu Mataram kayak Mataram, Jogja, Solo. Kemudian kita ke selatan ada 3 kabupaten di situ. Ada 3 kabupaten. Iya, ada mulai dari Magelang, Purworejo, Kebumen. Nah, kalau kita pindah ke arah barat ada Banjarnegara. Nah, pada posisi itu masyarakat Wonosobo sebagian itu ada yang berbahasa ngapak sedikit. Ngapak seperti di Tegal. Ngapak seperti di hampir ngapaknya beda. Ngapaknya itu beda. Ke ngapak Banyumasan. Jadi beda. Tadi 4 ya. Ada yang kalau timur tadi Temanggung. Kalau di arah selatan. Berarti bukan 4, 5. Satu lagi? Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen. Purworejo tadi belum. Ya, Purworejo itu selatan. Purworejo selatan. Ke utara nggak ada? Utara nggak ada. Itu kalau utara itu perbatasan dengan Banjarnegara juga. Banjarnegara itu kan luas banget itu. Banjarnegara itu mengelilingi mulai batasannya itu di Dieng itu. Parisan Dieng itu. Yang pernah ke Dieng tentu tahu tentang Wonosobo ya. Itu separuh milik Wonosobo, separuh milik Dieng ternyata. Iya. Jadi kota yang dingin ya. Kota yang dingin, lebih tepatnya bukan dingin, sejuk. Sejuk seperti Pak Fitrianto yang hari ini hadir. Amin ya Pak. Pak Fitri, kita di bulan yang berkah insyaallah ya. Di bulan yang suci ini Pak Fitri insyaallah puasa. Insyaallah puasa. Jadi kalau misalnya kita tidak sampai tidak atau melewati momen ya, momen sangat rugi ya Pak Fitri. Betul sekali. Kita akan ngobrol tentang sebuah atau aktivitas kita di bulan Ramadan, yaitu adalah berpuasa. Nah, kebetulan karena Pak Fitri juga adalah dosen pendidikan agama, kita ingin sharing, ngobrol ya. Jadi kita bertukar pikiran, belajar bersama tentang puasa Pak Fitri. Sebenarnya puasa hakikatnya apa sih?
Kalau puasa, apalagi puasa Ramadan ya, puasa wajib, sebetulnya bukan kita hanya saja menahan makan, menahan lapar dan haus, bukan seperti itu, tetapi lebih pada pengendalian nafsu. Pengendalian nafsu itu bisa nafsu jasmania, bisa nafsu rohania. Nafsu jasmania itu bisa berbentuk seperti makan, minum, hubungan seks suami istri bagi yang sudah nikah. Yang sudah nikah. Ya, saya belum soalnya. Jangan disinggung. Oke. Kita bertiga Oke. Ataupun yang berhubungan dengan nafsu rohania, yaitu pengendalian amarah. Ya, yang berhubungan dengan lisan dan hati. Amarah, hibah ya. Hibah apa gibah? Menghibah. Hibah buat beda ya? Iya. Hibah dan gibah beda ya. Hibah. Okay. Kemudian ada dendam, iri dan lain sebagainya. Dendam itu termasuk iri. Walaupun irinya adalah sesuatu yang itu karena itu masuk juga penyakit hati sebetulnya. Nah, ketika orang sudah dikuasai penyakit hati, itu nafsunya itu akan bergejolak sebetulnya seperti itu. Nah, pengelolaan nafsu itu lebih pada yang disebut dengan menahan, bukan mematikan loh ya, bukan mematikan nafsu. Bukan mematikan. Kalau mematikan nafsu itu salah, karena kita manusia punya akal dan punya nafsu. Nah, bukan mematikan nafsu, tapi lebih pada tepatnya adalah pengelolaan dan pengendalian nafsu. Lewat apa? Lewat akal dan hati kita. Nah, pada bulan suci Ramadan ini, karena berdasarkan beberapa referensi hadis yang disepakati para ulama, itu kita ketahui sendiri bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, rahmat, dan bahkan dosa-dosa kita bisa terampuni. Bisa terampuni dosa-dosa bisa kita. Terampuni. Yang 11 bulan sebelumnya. Betul, dan juga pahalanya dilipat gandakan, Pak. Nah, dilipat gandakan tidak main-main tuh. 10 sampai 700 pahala dilipatkan. Pokoknya semua seperti berlomba-lomba untuk mencari kebaikan ibadah. Dan jangan lupa juga, tidak hanya pahala yang dilipat gandakan, tapi dosa bisa juga dilipat gandakan pada bulan suci Ramadan. Nah, ini yang baru saya ketahui bahwa ternyata kita kan tahunya bahwa kebaikan atau pahala saja yang dilipat dosa juga bisa dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Ketika melakukan sebuah dosa? Betul. Jadi kalau dosa, saya pikir ya maksudnya adalah yang saya sering dengar tadi ya. Kalau pahala ya dosa juga iya dilipat gandakan. Tapi memang itu hati-hati sebetulnya, karena di bulan puasa ini memang ini bulan puasa yang penuh dengan berkah yang saya katakan tadi, rahmat dan anugerah. Karena kita selain juga pengendalian nafsu, juga ada momen-momen yang harus kita tingkatkan di situ. Misalkan kayak doa, ya kan? Doa itu pas bulan Ramadan itu mustajab juga untuk berdoa. Betul ya, karena saya sering dengar. Begitu juga. Nah, karena bulan Ramadan ini sebetulnya bulan suci puasa yang sangat-sangat wajib bagi bukan hanya beberapa, bagi seluruh orang Islam, terutama orang-orang yang beriman. Ya kan, sesuai dengan ayat suci Al-Quran di surat Al-Baqarah yang kita ketahui ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, di mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Jadi output dari bulan puasa ini, output atau luaran dari berpuasa atau ibadah apapun dari melaksanakan kita ibadah adalah takwa kita. Takwa kita pada Allah dan beserta Rasulnya. Seperti halnya syahadat. Banyak orang tidak mengetahui syahadat, ya kan? Taunya syahadat ya percaya, padahal syahadat itu bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi, bukan saya percaya loh ya. Kalau percaya sudah selesai. Ya, tidak perlu di ini ya. Cuma ini bersaksi. Bersaksi langsung. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika kita sudah beraksi, berarti harus diimplementasikan. Implementasikannya apa? Berupa menjalankan semua kewajiban kita, perintah-perintah Allah beserta Rasulnya. Salah satunya adalah puasa. Salah satunya adalah puasa.
gitu. Tapi kalau misalnya begini Pak Emir, tadi ada bahwa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Betul. Berarti kalau dia Islam Betul. belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Ya. Oke. Berarti memang ini pilihan. Pilihan sebetulnya. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang pun ternyata banyak ya juga di sekitar kita yang tidak berpuasa. Tetapi ketika orang sudah bersyahadat, seharusnya dia bukan hanya berpikiran saya Islam, tapi seharusnya beriman juga, karena dia sudah bersaksi begitu. Bersaksinya harus menjalankan semua kewajiban dong, kan kayak gitu. Makanya kita sering kadang orang tidak melakukan puasa, zakat, sholat, itu bisa disebut Islam KTP kadang. Iya, kalau orang-orang nyebutnya Islam KTP gitu. Karena gitu. Atau Islam identitas saja. Iya, ya. Islam identitas. Tapi ayat ini mengatakan orang-orang beriman, berarti ketika kita sudah terpanggil, saya orang Islam, saya berarti harus menjalankan semua ibadah saya. Saya harus menjalankan semua perintah Tuhan saya. Berupa apa? Salah satunya puasa. Puasa wajib, syukur-syukur puasa sunnah, gitu kan. Tapi yang lebih ditekankan di sini, jangan sampai mengejar sunnah meninggalkan yang wajib. Nah, itu yang sering ya. Gitu. Kadang-kadang sunnahnya kencang, wajibnya ditinggalkan ya, atau lalai. Betul. Gitu. Tapi juga ketika memang wajib sudah, tapi sunnahnya merasa sunnah nih. Jadi nggak buat apa mengerjakan, misalnya ada yang berpikir begitu. Lebih baik yang penting wajibnya aja. Wajibnya. Karena gini, ketika wajibnya sudah sempurna, seharusnya ya sunnahnya dijalankan. Tapi ya minimal beberapa sunnah. Untuk apa? Menutupi barangkali yang wajib ada yang belum sempurna. Iya betul ya, saya setuju. Ya, kan? Belum sempurna, istilahnya ada yang kosong. Betul. Atau retak ya. Jadi dengan cara sunnahnya itu melengkapi atau menutupi. Karena ya sunnah itu menjalankan sunnah, selain kita mencari pahala, tapi juga kita sebagai pengikut Nabi gitu, Rasulullah SAW, yang tentunya ketika kita menjalankan sunnahnya Nabi, insya Allah nanti akan diberikan syafaatnya Nabi begitu. Wah. Tapi saya ada satu hal yang nanti ada beberapa ya sebenarnya, tapi puasa itu juga tidak hanya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ada yang mengatakan bahwa ternyata meningkatkan solidaritas, hubungan sosial kepada sesama manusia juga semakin tinggi. Betul sekali. Seperti itu ya. Betul. Jadi tidak hanya hubungan sosial, tapi hubungan kita juga dengan diri kita sendiri. Ya, dengan diri kita sendiri. Betul. Gitu. Ada mulai kesabaran, rasa syukur. Ya kan, dengan puasa kita menambah sabar kita, dengan puasa kita menambah syukur kita. Ketika orang selalu bersyukur, artinya akan tenang dia lama-lama. Ya kan, ketika orang sabar terus, dia menjalani berbagai rintangan hambatan akan dilalui dengan santai, selagi tidak keluar dari koridor agama. Begitu. Tapi bisa dikatakan bahwa akhirnya ini ya, kalau saya melihat jadinya kok sulit ya menjalankan ibadah puasa gitu. Kalau misalnya dilihatnya harus sabar, udah menahan lapar aja sudah berat. Ini suruh nahan lapar, suruh nahan sabar, suruh bersyukur dan lain sebagainya. Berat berarti sebenarnya menjalankan ibadah puasa ya. Berat bagi orang yang tidak memahami arti Islam ataupun arti iman itu sendiri. Tapi bagi orang yang memahami arti iman itu sendiri, dalam artian hal inilah takwa, itu terasa ringan, bahkan sangat membantu untuk menemukan jati dirinya, menemukan tujuan hidupnya, menemukan hatinya dan kehidupannya juga seperti itu. Tergantung kita memahaminya seperti apa. Salah satu dengan agama. Agama itu nggak salah, yang salah itu pemikiran kita terhadap agama. Agama itu nggak sulit, yang sulit itu pemikiran kita terhadap agama. Begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari puasa, mungkin Pak Fitri juga bisa menjelaskan bahwa puasa itu memang adalah ibadah yang tidak bisa digantikan ya. Betul. Sebetulnya bisa digantikan. Nanti misalkan nih hari ini saya nggak puasa karena sakit misalkan, tapi itu harus diganti. Iya, maksudnya tidak. Kalau maksud saya adalah begini, itu digantikan, ibadahnya tetap jalan. Ibadah tetap jalan. Maksudnya
Kecuali tadi ada beberapa syarat nanti coba ya. Itu adalah ibadah yang memang hukumnya kayak seperti sholat gitu, yang wajib. Yang wajib hanya untuk orang itu. Betul. Tidak bisa diwakilkan. Maksud saya begitu. Tidak bisa diwakilkan ya begitu. Dia harus dijalankan oleh ya orang itu gitu. Karena beda dengan zakat ya. Kalau zakat ya dengan mampu dan gitu. Iya. Dalam puasa memang tidak bisa digantikan. Nggak bisa digantikan karena setiap muslim mampu melaksanakan puasa. Beda lagi kalau haji misalkan. Nah, haji itu bagi yang mampu, ya kan, mampu harta ataupun mampu fisiknya. Tetapi kalau puasa nggak bisa diganti karena setiap orang kalau dia masih bisa bernafas pasti bisa melaksanakan puasa. Gitu. Jadi memang itu tidak bisa ditoleransi. Betul. Ya ditolerir. Ditolerir untuk harus tetap dijalankan. Kecuali memang ada beberapa hal ya untuk menjalankan puasa, misalnya ya ibu hamil. Ibu hamil lagi nifas, kemudian kan lagi sakitnya sangat luar biasa. Iya sakit. Terus kalau untuk perempuan itu adalah datangnya bulan. Iya. Tapi kalau kita nggak ada alasan itu. Kalau laki-laki itu tidak ada alasan ya. Kecuali misalnya sakit yang sangat keras gitu sakit dan mungkin yang sudah menua. Betul. Yang sudah lanjut usia itu ya. Usia sangat lanjut usia. Tidak ada tolerir untuk kita yang sehat ya. Tetap kan? Bisa ya. Yang jalan. Masih mampu mengajar berpuluh-puluh SKS apalagi itu. Iya masih tidak ada. Tapi kalau misalnya itu adalah tadi itu hakikat dan hukum. Betul. Bahwa hukumnya adalah wajib. Berarti beda dengan yang ibadah haji ya, bahwa wajib bagi yang mampu kalau gitu. Tapi kalau ini wajib bagi semua umat muslim. Tapi memang yang mengaku, yang merasa beriman. Tapi kalau misal ibadah puasa, Pak Fitri pernah nggak sih menemukan misalnya puasa lalu ada lingkungan kita yang tidak berpuasa? Melihatnya seperti apa? Kalau saya lihatnya gini, misalkan ada kita puasa nih, ada orang nggak puasa, misalkan bukan misalnya saudara kita ada yang nggak puasa. Kalau saya jangan dimarahi. Cukup diberitahu. Kalau makan jangan di tempat orang-orang yang lagi berpuasa atau di tempat umum. Karena gini, kita kadang ada orang salah itu dihukumi salah, bahkan ada yang kafir dan lain sebagainya. Sudah dia salah dihakimi itu yang nggak benar. Kalau ada orang salah diluruskannya dengan cara yang bagus, dengan cara yang halus. Ini loh seperti ini, jangan seperti itu ya. Yang intinya jangan sampai menyakiti hati orang lain. Betul. Dan kalau mengingatkan, meluruskan jangan di depan umum. Kalau mengingatkan di depan umum itu bukan mengingatkan tapi menelanjangi gitu kan. Jadi kasihan ya. Ini kan bisa kan ada beberapa hal kenapa dia belum menjalankan. Betul. Gitu antara tadi ya. Betul. Belum terpanggil atau memang belum ada panggilan. Betul. Atau yang misalnya dia memang tidak tahu. Dia hanya menganggap bahwa ya puasa menahan lapar. Betul. Gitu. Padahal tadi Pak Fitri menjelaskan ada beberapa hal ya. Pengelolaan nafsu yang pengendalian nafsu sebetulnya. Dan bahkan untuk kesehatan betul ya Pak Fitri. Betul, untuk kesehatan juga sebetulnya. Yang secara medis ya mungkin kita tidak tahu ya, tapi banyak yang mengatakan bahwa di orang kedokteran bahwa puasa baik untuk kesehatan. Betul sekali. Gitu. Untuk kesehatan. Seperti Pak Fitri yang asam lambung hari ini. Iya, gimana asam lambungnya? Saya sudah sembuh alhamdulillah. Jadi kita berdua ini sama-sama punya asam lambung. Tapi dengan berpuasa ini menjadi terkontrol sehat ya terkontrol. Nah selanjutnya ini cerita kitanya nanti aja. Tapi Pak Fitri kalau misalnya hal yang membatalkan puasa ini macam-macam ya. Jadi ada beberapa persepsi. Tapi kalau yang membatalkan puasa bukan membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan. Jadi gini, membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa itu beda ya. Yang pertama adalah kita singgung yang membatalkan puasa. Itu salah satunya makan minum dengan sengaja. Itu batal itu. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu gimana? Emang ada yang muntah sengaja? Ada, biasanya ada muntah dengan sengaja itu ada. Tapi kalau yang muntah dengan tidak sengaja itu boleh. Tapi kalau muntah tujuannya muntah dengan sengaja itu apa kira-kira? Biar buka. Berarti niat. Niat memang, makanya niat.
makanya muntah sengaja itu kan niat juga gitu loh. Tapi kenapa harus memuntah? Kan langsung, karena untuk hanya membatalkan tinggal langsung makan minum aja. Nah itu yang kadang secara iya, muntah cuma dengan sengaja kan menyakiti diri sendiri ya? Iya, menyakiti diri sendiri. Cuma kalau muntahnya nggak sengaja itu nggak membatalkan, ya kan? Karena nggak sengaja sih. Kemudian yang lagi hubungan suami istri, yang sudah berkeluarga. Berhubungan tuh ngobrol? Bukan, ada yang lain gitu ya. Oh, jadi maksudnya adalah berhubungan suami istri ya, berhubungan intim dengan. Kemudian ada keluarnya sperma ataupun mani. Nah, itu bisa membatalkan puasa juga. Sebetulnya seperti itu. Itu adalah hal-hal yang membatalkan. Dan sengaja memasukkan sesuatu barang di dalam tubuh. Apapun itu yang ada, lubang yang ada di badan kita ya. Makanya saya sering berkata pada mahasiswa ataupun teman-teman, kalau bisa jaga nih wajibnya, jangan sampai mengejar sunnah. Dalam artian gini, misalkan ketika kita mau sholat, saya sering banget melihat orang sholat wudhu berkumur, lagi puasa wajib berkumur, kumurnya itu dengan sangat-sangat semangat, kruk gitu ya, sampai maniknya ini ya, jagunya ini ya, jago ini namanya jago. Apa itu? Tenggorokannya, jakun ya. Jagunnya sampai gini loh, sampai apa? Sampai turun gitu kan. Jakun bisa turun? Bisa, ini kan naik turun. Nah, bisa naik ini. Berarti kalau dia ini naik nggak turun nih? Bahkan nggak tahu nih. Berkumur, apalagi berkumur sampai airnya masuk ke tenggorokan bahkan ke tubuh. Itu bisa batal gitu. Bisa batal puasanya. Kalau saya lebih baik hati-hati. Wudhu itu ya, berkumur itu dalam berwudhu sunnah sebetulnya. Kita nggak berkumur dalam wudhu sah kok, ya kan? Menjalankan wajib ya. Sebetulnya menjaga saja sih, daripada kita hati-hati saja barangkali ketika berkumur. Tapi kalau nggak sengaja? Nah, sebetulnya gini, sengaja nggak sengaja, kalau sudah ada rambu-rambunya seperti itu, waktu saya tetap berkumur nih, gitu kan? Tapi ketika masuk ya kan? Ya kan, kadang seperti itu. Jadi lebih baik hati-hati, kehati-hatian. Sebetulnya tidak hanya berkumur, sikat gigi terus memasukkan air ke hidung ketika itu. Kalau apa itu? Saya kalau sopan nggak sih ngupil, itu bahasa sopan nggak? ngupil boleh nggak? Boleh sebetulnya. Kalau ngupil boleh ya? Ngupil boleh. Kalau memasukkan tangan juga ngupil. Tapi kan nggak masuk ke tubuh. Oh, kalau ke hidung nggak masuk ke? Nggak masuk. Maksudnya nggak masuk ke sini gitu. Berarti kalau ngerok kuping apa itu istilahnya? Nah, kalau ngerok kuping kalau bisa jangan. Jangan itu memasukkan ya. Karena takutnya itu masuk. Takutnya masuk juga. Karena gini, kalau keraguan-raguan sebaiknya kita meninggalkannya. Daripada ragu-ragu, lebih baik kalau saya tinggalkan. Mungkin begini, kalau misalnya dia sikat gigi pagi gitu ya, kalau bisa sikat giginya pas sahur ya. Tapi ada nggak misalkan jaminan kalau sikat gigi air kemungkinan nggak bisa masuk sedikit pun, ada nggak? Mungkin karena gini, ketika orang sikat giginya aman, tapi ketika hampir sikat gigi berkumur kan masuk. Nah, pastikan masuk. Karena ada yang mengandung min ya. Betul, itu masalahnya ketika kita sikat kita kan nggak tahu ya. Itu pasti masuk saya rasa. Iya, makanya air sedikit pun pasti masuk. Lebih baik, maksudnya disarankan ini hanya sebelum imsak, pas sahur ya. Sebelum imsak ataupun sebelum azan subuh. Nah, ini yang menjadi keliru ketika batasannya apa nih? Imsak atau adzan subuh. Nah, imsak itu selama ini dipahami orang Indonesia itu lampu merah. Sebetulnya bukan lampu merah tapi lampu kuning. Untuk bersiap-siap, berhati-hati, pelan-pelan. Masih boleh makan kok, tapi pelan-pelan. Ini mau subuh loh. Nah, berhentinya kapan lampu merahnya? Ketika subuh, adzan subuh itu sudah tidak boleh berhenti. Sudah tidak boleh berhenti maksudnya? Sudah tidak boleh makan. Harus berhenti, sorry. Harus berhenti ya. Harus berhenti. Itu harus berhenti, itu lampu merah itu. Merahnya merah yang sangat pekat gitu kan. Artinya mau tidak mau Anda harus berhenti pada waktu itu. Walaupun sudah di sini aus gitu. Kalau di sini telan aja, maksudnya kalau masuk di sini dimuntahkan gitu loh. Oke, jadi memang tadi ya, memasukkan sesuatu yang ada di badan kita, sikat gigi dianjurkan atau disarankan pada saat
malam habis buka atau pas buka habis makan ya, terus sahur sebelum imsak tadi ya, itu sikat gigi. Karena kan pandangan orang kan sikat gigi deh nanti kalau pas siang bau. Iya. Ini gimana Pak? Gini, bau itu kan agar mulut kita wangi. Gitu. Wangi nggak bau gitu kan. Artinya itu kan masuk bukan suatu kewajiban. Artinya itu sunnah juga ya, ketika kita badannya harum, baunya itu kan sunnah. Iya. Cuma yang lebih tekankan dini tadi, lebih baik menjaga wajibnya dulu daripada mengejar sunnahnya begitu. Jadi memang lebih baik hindari hal-hal yang sifatnya adalah ragu. Betul sekali. Kalau tadi misalnya kumur-kumur pada saat wudu, kumur-kumur hidung itu masukkan, terus telinga gitu, itu kan dikhawatirkan. Betul. Gitu ya. Kan kita tidak tahu ya. Nggak tahu. Masuk tapi enggak. Kalau kita bisa menjamin ketika berkumur itu nggak ada air yang masuk, itu monggo. Cuma kan nggak ada jaminan di situ. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau secara gerakan misalnya kita wudhu ya, itu kan pas kumur kan nyangkut tuh air. Iya nyangkut. Itu kemungkinan besar masuk. Besar ya. Kemungkinan sangat besar masuk ya. Betul. Nggak sengaja. Nggak mungkin lah kita kumur-kumur cuma di ujungnya aja gitu. Iya. Dan itu nggak sengaja bikin kita habis wudu, habis kumur di tengah jalan ada yang suatu di tengah-tengah biasa di. Dan itu disadari. Itu batal ya. Oke. Ya. Lalu kalau misalnya tadi adalah membatalkan puasanya. Nah, sekarang mengurangi pahala puasa. Contoh seperti kayak tadi yang saya hibah tadi ya. Hibah. Kemudian berkata kotor. Berkata kotor itu gimana kok? Kotoran? Bukan kotoran. Kalau dalam istilah orang Jawa itu saru gitu. Saru. Misalkan saru itu kata-kata yang nggak pantas lah ya. Nggak pantas dan membuat orang marah. Yang itu. tersinggung. Kemudian ada banyak juga seperti kita melakukan yang diharamkan. Misalkan menonton film porno, film orang dewasa. Kemudian nggak sengaja di IG ataupun di Facebook ada pornografi dan lain sebagainya. Intinya yang diharamkan oleh agama gitu kan. Atau memandang sesuatu yang mengundang nafsu. Betul sekali. Itu kemudian ada tadi ya berbohong, menipu, mencuri apalagi ya kan. Mencuri kategorinya bukan membatalkan puasa. Bukan, ya, tapi dia hanya mengurangi pahala puasa. Melukai orang lain ya. Melukai orang lain gitu kan. Nah, itu beberapa itu dia nggak batal, cuma kasihan gitu loh, yang seharusnya dilipat gandakan 10 sampai 700 hanya mendapatkan beberapa saja. Dan tadi dikatakan Pak Fitri kalau tidak salah melipat gandakan dosa. Iya, melipat gandakan. Jadi dosa. Bukannya dapat pahala yang berlipat, malah dosanya yang berlipat. Benar. Dan mengurangi minus saja. Iya kan, dapat ini puasa. Itu puasa keberapa ya? Tapi jadi seperti berat sekali ya kalau misalnya orang yang tidak mungkin belum terpanggil atau memang belum siap. Betul. Kalau misalnya jadi lebih baik di rumah aja ya. Di rumah aja. Makanya, nah ini kadang ada dalil yang membuat senjata orang-orang Islam ya. Iya. Yang katanya nih banyak hadis ini familiar banget, padahal ini hadis lemah, dhaif kalau dalam. Iya. Nah itu yang bertidur itu mendapatkan pahala ketika puasa. Tidur ya. Ya kan? Pak Fitri pernah nggak tidur lama gitu pas puasa? Saya tidur lama jarang sih kalau puasa. Jarang ya. Gitu. Nah ini sebetulnya hadis dhaif, hadis yang lemah. Iya, itu terkenal sekali ya. Iya. Semua pada bilang kalau tidur pun berpahala. Nah itu karena maksud hadis itu adalah daripada Anda melakukan maksiat lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Tetapi jika bisa beraktivitas, ngapain harus tidur kan gitu? Misalkan beraktivitas yang baik, ya kan? Bekerja lah. Ya. Kemudian belajar, bekerja kemudian belajar itu juga mendapatkan pahala karena itu hitungannya ibadah. Tapi misalnya begini, daripada bekerja nih, daripada keluar lah ya atau kemana gitu, yang muncul adalah tadi hal-hal yang membatalkan pahala, mengurangi pahala. Lah itu
Kalau tidur ya dipersilahkan gitu kan. Tapi gini, jangan sampai tidur itu menjadi senjata kita yang akhirnya jatuhnya malas pada bulan puasa. Nah itu karena itu tidak sesuai dengan spirit puasa. Spirit puasa kan untuk berlomba-lomba mengejar kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Kalau sudah tidur semua dari imsak ya, dari adzan subuh, habis subuh itu tidur, bangun zuhur, ketika mau sholat tidur lagi, ketika bangun lagi asar tidur lagi, ketika maghrib lah. Tapi kalau misalnya gini Mbak Fitri, kalau misalnya nih ya habis sholat subuh tidur, terus nanti tidur sampai jam 10, mandi, sholat duhur, tidur lagi. Yang penting ibadahnya jatuh yang penting ngaji gitu, tilawat, tadarus, tidur lagi. Boleh, daripada keluar jatuhnya maksiat. Iya gitu ya. Daripada maksiat atau melakukan hal-hal yang malah udah lapar sehari ternyata puasanya pahalanya nggak ada. Karena hadis ini kan menjadi perdebatan ulama, ya kan. Memang mayoritas ulama mengatakan ini hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini palsu. Saking palsunya dicari kitab yang palsu nggak ada gitu kan. Tetapi kita ambil jalan tengahnya aja sebetulnya, ya kan. Daripada Anda tidur lebih baik mengamalkan hal-hal yang baik. Tetapi daripada Anda keluar dan akhirnya bermaksiat, ya kan, mengurangi pahala Anda, bahkan sampai membatalkan Anda, lebih baik tidur kan gitu. Nah, iya. Dan sebenarnya kalau dengan beraktivitas malah jadi tidak terasa puasanya. Betul. Jadi malah ya kok tiba-tiba maghrib gitu ya. Daripada tidur. Dan tidur itu ternyata juga tidak baik untuk kesehatan, terlalu banyak tidur ya. Nah, nanti kalau tidur ngejar waktu, wah kok belum maghrib ya, kok belum. Nah itu termasuk mengurangi pahala puasa. Oh begitu. Iya, mengeluh itu mengurangi bahasa puasa. Aduh, mengeluh juga Pak. Iya, mengeluh aja. Iya, mengurangi pahala puasa. Iya, Ya? aduh belum maghrib, aduh. Berandai-andai mengurangi pahala puasa juga. Iya, itu kan masalah. Andai aja. Menanti THR datang mengeluh nggak ada. itu di luar puasa itu. Pokoknya sesuatu yang mengundang maksiat adalah mengurangi pahala puasa. Betul sekali. Tapi kalau dalam hal berpuasa sebenarnya disayangkan kalau orang tidak menjalankan ibadah puasa ya. Iya, betul sekali. Makanya ada yang disebut dengan nanti setelah puasa ada yang disebut dengan hari kemenangan ya. Betul, karena ini kan hari kemenangan kita, ya kan. Apalagi nanti ada momen yang namanya nuzulul Quran, ada momen yang namanya Lailatul Qadar, ya kan. Satu hari lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangkan kita hidup kita sampai umur kita sampai berapa sih? Nggak mungkin sampai 1000 bulan, ya kan. Nah itu momen itu diambil dong, dijemput. Yang namanya rizki, yang namanya pahala itu dijemput, jangan ditunggu gitu loh. Nah jemputlah dengan hal yang baik, iktikaf di masjid, zikir dan lain sebagainya. Cuman ada untuk yang misalnya masih perspektifnya seperti yang saya tadi bilang ya, bahwa akhirnya berpuasa menjadi sebuah beban. Iya. Nah, untuk membangun mereka agar mereka merasa bahwa puasa ini menjadi sesuatu yang ringan itu bagaimana? Mungkin pertama kali diketahuinya syarat-syaratnya puasa, rukun puasa. Kemudian yang lebih dipahami adalah harus mengerti manfaat puasa itu. Manfaat dan juga kegunaan puasa. Mulai dari kegunaan jasmaniah ataupun rohaniah, dalam arti pahalanya itu besar banget loh, ya kan. Kemudian untuk kesehatan bagus loh, untuk ya kan yang saya sampaikan tadi 10 sampai 700 pahala. Itu hanya dilakukan, itu momen tersebut hanya bisa dikerjakan pada waktu puasa. Kapan Anda bisa mendapatkan misalkan sedekah nih, sedekah 10.000 dilipat gandakan menjadi 700, jadi 700.000. Ya kan? Dan itu tidak didapatkan di selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan begitu. Tapi kalau misalnya begini Kak Fitri, akhirnya jadi kalau misalnya niatnya memang adalah untuk pahala, ketika nanti Ramadan itu selesai, enggak, kan pahalanya sedikit. Kalau misalnya ternyata Ramadan selesai itu, nanti mau melakukan kebaikan misalnya atau ibadah lah ya, jadinya orang berpikir begini, bulan puasa kan pahalanya banyak, kalau ini mah nggak banyak, sedikit, jadi nggak usah lah gitu.
Oh, itu tergantung dari masing-masing individunya orang, individu juga sebetulnya. Karena kebetulan saya kemarin mengajar yang namanya pendidikan agama Islam, itu dasarnya saya beri pemahaman tentang yang namanya hinitoisme dan monoteisme. Iya. Dimana kalau hinitoisme itu dia hanya beribadah itu mengharapkan sesuatu dan di waktu-waktu tertentu saja, jangka pendek. Padahal itu dilakukan seharusnya dilakukan zaman primitif. Beda lagi monoteisme. Monoteisme itu dilakukan pada zaman modern sekarang kita itu. Beribadah nggak beribadah itu jalan jangka waktu yang panjang. Istilahnya itu istiqomah. Kalau kita hanya mengejar yang bagus-bagusnya saja, berarti kita seperti manusia purba, seperti orang primitif, karena itu aliran hinitoisme. Mengenal Tuhan, beribadah maksimal itu hanya jangka pendek, hanya kita membutuhkan saja. Jatuhnya ketika ibadah itu hanya suatu seperti itu, nanti jatuhnya hanya suatu kewajiban saja. Berarti seperti itu hanya ritual saja ya, tidak menjadi sebuah kebutuhan. Betul. Atau ya memang untuk jangka panjang gitu ya. Karena ketika orang sudah berpikiran seperti itu, nanti resikonya untuk melakukan ibadah-ibadah lain menjadi sungkan, menjadi malas gitu aja jatuhnya, seperti kalau udah malas duluan. Iya betul ya, dia udah males jadinya sungkan, terus orientasinya jadi berbeda nggak ya? Gitu. Kalau misalnya nanti setelah Lebaran orientasinya bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tadi yang Pak Fitri katakan adalah karena mengharapkan imbalan. Ya kita memang jadi di dalam Islam itu ada tingkatan yang namanya Islam ya, iman, ihsan. Kemudian percaya, beriman dan bertakwa tadi. Bahwasanya memang kita levelnya itu level masih dalam kewajiban. Ya kan, belum suatu kebutuhan. Ya semoga saja kita levelnya naik. Menjalankan ibadah itu suatu kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Jangan sampai turun, ya kan? Minimal kewajiban dulu, ya kan? Kewajiban minimal jangan sampai yang bolong-bolong itu. Wajibnya jangan sampai ada yang bolong gitu. Syukur-syukur naik level menjadi ibadah itu suatu kebutuhan kita. Para ulama, para sufi itu ibadahnya suatu kebutuhan. Saya butuh kok sama Allah kok gitu loh. Bukan saya takut sama Allah, bukan, tapi saya butuh juga sama Allah. Selain saya takut, saya juga butuh gitu. Oke. Makanya kata Allah, datanglah maka akan saya beri. Iya betul itu. Datanglah kan? Maka aku akan beri. Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berfirman. Betul, tapi kadang kita membutuhkan bukan datang kepada Allah, tapi datang pada teman gitu. Pada hal yang lain. Selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Aduh, ini kalau kita ngobrolin tentang puasa, ini kayaknya nggak akan ada habisnya. Tapi yang jelas begini ya Fitri. Ada momen-momen ternyata di bulan puasa itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita sebagai umat Muslim, orang Islam adalah untuk menjemput berkah sebanyak-banyaknya. Apalagi tadi dikatakan bahwa ada 10 hari terakhir ya. Iya, 10 hari terakhir. Itu betul-betul ya, pahala itu diberikan, semuanya pengampunan dosanya diberikan. Tapi kalau menurut Pak Fitri, apakah memang banyak bulan Ramadan ini yang menjadi yang sangat berbeda atau menjadi tempat untuk pengampunan? Sebetulnya pengampunan itu setiap hari. Nah, cuma memang spesial untuk bulan Ramadan itu benar-benar pengampunan ada di situ gitu. Benar-benar dibuka setiap hari gitu kan. Dibuka full time gitu kan, bahasanya full time gitu kan. Cuma memang bahkan dari makan sahur ya, sahur, makan aktivitas semuanya itu dinilai. Iya benar dinilai. Jadi full time. Bahkan buka puasanya diberpahala ya. Nah, jadi sebetulnya juga ada yang membatalkan, ada yang mengurangi, juga ada adab-adabnya ketika puasa. Contoh sahur, memang sahur nggak apa-apa, cuma lebih baiknya sahur kan gitu. Betul. Kemudian mengawali buka mempercepat ataupun biar awal gitu. Mengawali buka. Ya, kalau sudah waktunya langsung tidak menunda ya. Tidak menunda, ketika sudah mendengar azan buka aja. Minum air, nggak usah sok jagoan ya, gitu kan. Alah, masih kuat nih sampai jam 7 kan. Habis itu ngejar sholat, akhirnya sholatnya sininya nggak kusuk, buka dulu, tapi bukanya itu yang ringan-ringan dulu. Misalkan kalau misalkan mau ngejar sholat nih,
apalagi sholat jamaah, wah begitu azan udah buka aja, menggugurkan gitu kan. Minimal minum air putih yang manis-manis, azan. ya kan, manis-manis tidak hanya kurma misalkan. Ya bagusnya kurma cuma kadang orang desa nggak ada kurma, iya kan, terbatas gitu. Ya gitu. Itu sebetulnya banyak. Terus juga baca doa ketika mau buka puasa kan seperti itu, adab-adabnya seperti itu. Dan semuanya adalah bernilai pahala. Pokoknya di bulan puasa itu semuanya hampir pahala sebetulnya, dilipat gandakan. Kita hari ini menuntut ilmu, saya mendengarkan Pak Fitri aja ini berpahala ya, karena mencari insya Allah berkah ya. Pak Fitri itu. Nah, Pak Fitri kan asli Wonosobo ya. Betul sekali. Mudik? Insya Allah harus mudik. Mudik. Tidak insya Allah lagi harus. Tapi saya dengar terakhir Pak Fitri, ibu sakit ya? Ibu sakit. Alhamdulillah sekarang sudah. Alhamdulillah sudah sembuh. Kemarin saya langsung begitu kabari, ibu masuk rumah saya langsung pulang. Apapun resikonya ya jenengan. Tapi tetap hati-hati ya, karena Pak Fitri udah berapa kali kecelakaan ya. Pernah dulu waktu itu kesel banget dari Jogja ke Tegal motoran malam-malam. Itu sendirian ya kalau nggak salah. Ya, karena itu kabarin pas daftar pertama kali di UPS Tegal, besok mau ujian. Waduh, dari jam 12 malam dari Yogyakarta, waktu itu masih di Jogja, baru lulus itu kalau. Berarti yang pertama kali ya? Pertama kali langsung. Terus yang kemarin yang terakhir juga yang di Purwokerto itu. Lebih hati-hati lagi ya Pak Fitri ya. Tapi sekarang ibu sudah mending. Alhamdulillah sudah mending. Bisa berjalan, sudah bisa beraktivitas. Ngobrol juga bisa. Ada rencana mudik dalam waktu dekat atau pulang jenguk orang tua? Ada. Itu H-5, H-7 rencana mudik udah ada, itu harus itu harus. Pak Fitri, kita akan Q&A nih, tanya jawab cepat. Iya, tanya jawab cepat lah ya. Ini dijawab dengan cepat. Ya ini kita ingin tahu nih kepribadian Pak Fitri lebih dalam nih, karena kan tentunya kalau mahasiswa Universitas Pancasila Tegal kenal ya, tapi kita coba ingin tahu. Ya, tanya jawab cepat. Dijawab dengan cepat. Siap. Alam atau mall? Alam. Katanya Pak Fitri suka ke mall. Enggak, ya suka, cuma lebih enaknya ke alam. Kalau disuruh milih alam ya. Alam. Karena itu anugerah, bukan anugerah, ciptaan yang asli dari Tuhan itu kan. Sering ke Guci berarti waktu itu kan? Sering ke Guci, pantai, foto-foto gitu ya. Nikmat, seger lebih gitu kan. Tenang ya. Sini fresh juga. Mungkin karena saya orang desa mungkin karena saya orang sering rumahnya di pegunungan ya? Dekat pegunungan rumah saya di bawah pegunungan sebetulnya. Oh, di bawah pegunungan. Itu juga. Ini kapan kita diajak nih? Oke sih. Udah dari dulu nggak oke aja ya. Kita sering nggak komitmen nih. Kedua, jika ada masalah datang ya, cerita ke orang lain atau dipendam sendiri? Seringnya saya cerita pada orang lain. Seringnya. Tidak khawatir. Saya sudah mengetahui resiko yang akan diambil nantinya. Sebenarnya apa sih yang dia inginkan ketika cerita dengan orang? Gini, saya bercerita dengan orang lain, tapi tidak sembarang orang saya cerita. Hanya beberapa saja sahabat saya biasanya. Karena teman belum tentu sahabat, tapi kalau sahabat sudah pasti teman kalau bagi saya. Biasanya saya pilih-pilih. Tidak semua permasalahan saya sharingkan pada teman saya, tapi ada beberapa masalah yang saya harus sharingkan pada sahabat saya. Untuk mencari solusinya. Untuk mencari solusi. Karena kan untuk walaupun sebenarnya juga tidak mendapatkan solusi, setidaknya ketika cerita dengan orang itu menjadi lebih tenang. Gitu ya. Pernah menghadapi sesuatu hal yang besar? Pernah banget. Yang akhirnya bercerita. Sudah lama atau baru? Sudah lama. Pada saat kapan? Wah, itu sering soalnya. Sering. Aduh, jadi kepo nih saya. Karena Pak Fitri ini tipe orang yang sangat ceria. Ya, Mas Fitri. Mas Fitri. Saya kadang pernah mahasiswa saya disuruh marah. Pak Fitri tolong marah dong gitu kan. Iya. Terus ada yang nyebut, Pak Fitri mungkin nggak bisa marah. Saya bisa marah, tenang aja, tapi ada waktunya marah gitu loh. Kapan terakhir marah deh? Bahkan marah sudah lama sebetulnya sih. Tapi gini, kalau saya memang kalau terlalu banget naluri ya biasanya marah. Cuma kalau ngapain sih harus marah kalau seperti itu, saya nggak marah gitu. Oh ya sudahlah gitu. Oke. Apa masalah waktu itu sehingga maksudnya adalah sebesar apa sehingga kok akhirnya sampai menjadikan itu sebuah problematika yang sangat besar? Itu mengenai terkait dengan masa depan. Akhirnya
muter gitu. Terlalu banyak, terlalu masuk yang banyak gitu kan. Saya sharingkan pada teman saya. Kemudian nggak tahu kenapa ketika saya sharingkan pada sahabat saya itu, ketika dia memberi masukan solusi itu agak sedikit plong gitu kan. Tetapi saya juga sharingkan yang lebih utama pada Tuhan saya ya kan, ketika habis sholat dan lain sebagainya. Saya curhat memang, ini saya masalah ini itu kan. Tapi saya juga kadang seringnya ya cerita sama sahabat saya. Sahabat juga. Untuk ya mencari solusi. Mencari solusi. Setidaknya untuk meringankan. Betul. Gitu ya. Karena memang yang disadari adalah Mbak Fitri ini adalah ceria orang ini. Pokoknya happy gitu ya. Saya mau bikin happy gitu. Kayak jarang deh Mbak Fitri ini. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Fitri. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Jodoh? Jodoh juga ada menunggunya dan ditunggunya, 50-50. Bukannya kita jemput ya bareng-bareng gitu. Lebih baik menunggu. Kalau dalam aktivitas sehari-hari misalnya. Karena kalau ditunggu itu kesannya yaitu jadi gugup, nggak maksimal gitu, ngapa-ngapainnya jadi nggak maksimal. Gelisah gitu ya, jadinya nggak kontrol nih. Misalnya mau ngapain akhirnya nggak kesusun. Betul. Tapi selama ini sering nunggu atau ditunggu? Kayaknya sering terlambat deh kayaknya deh. Iya, kadang terlambat. Tapi lebih kalau diminta ini lebih menunggu. Berusaha untuk menunggu saja daripada ditunggu. Dalam hal apapun. Termasuk jodoh ini. Kalau itu bukan menunggu, ditunggu, harus dijemput sebetulnya. Jangan curhat di sini dulu ya, kita lanjut. Oke, jika ada pekerjaan banyak nih menumpuk, diselesaikan di tempat kerja atau diselesaikan tapi dibawa pulang atau diselesaikan di tempat kerja? Kalau saya seringnya itu diselesaikan di tempat kerja. Ya. Lembur malam. Ya. Kadang saya seringnya pulang malam. Oh, karena Mbak Fitri ini informasinya kos ya? Iya, saya kos. Jadi tidak. Satpam yang jaga sore malam itu sudah hafal sama saya. Jadi malam mengerjakan daripada menyelesaikan di esok hari ya. Di esok hari ataupun malam mau istirahat dikerjakan. Kalau saya sudah dikerjakan di tempat kerja selesai. Pulang tinggal refreshing, istirahat, kemudian ibadah dan sebagainya. Di rumah pokoknya santai. Tapi kalau tetep Fitri ini kalau misalnya lagi ngumpul ya, handphone tuh nggak bisa diam. Iya, memang saya kadang orang mengatakan saya itu super sibuk gitu. Iya, betul. Ya gimana, sudah ngajar puluhan SKS ya. Sudah menjadi dan sekarang menjadi pengurus di salah satu ini ya. Unit ya? Ya, unit di UPT Humpro. Kemudian di FKIP juga. Jadi bukan pengen kenal salah satu humasnya Adalah humas UPS itu ada. Humas FKIP, humas pasca sarjana dan lain sebagainya. Nah, ini di HP saya akunnya ada 7. Ada 7 akun. Tapi berpikir nggak sih kalau sebenarnya bahwa ada hal yang harus saya nggak mampu tapi seperti dipaksakan? Itu yang menjadi kelemahan saya sekarang ini adalah rasa nggak enakan. Yang belum bisa saya tinggalkan sama sekali, nggak tahu. Itu kelemahan saya. Saya akui itu kelemahan saya. Saya orangnya itu nggak enakan sama orang gitu kan. Nah, apalagi misalkan disuruh sama siapa. Saya itu kadang nggak enakan. Kalau kemungkinan saya bisa kok saya menolak gitu. Saya kadang nggak enak gitu kan. Makanya akhirnya jatuhnya pada nyuruh saya gitu. Nah, itu karena saya tapi fisik kuat ya. Fisik kuat. Ya sebenarnya sih tidak ada masalah selama memang mampu sebenarnya. Nah, itu penyakit saya itu cuma 2, flu dan asam lambung sebetulnya. Kalau asam lambung itu dari pikiran loh. Tapi berarti Mbak Fitri ini lagi banyak pikiran nih. Selama ini alhamdulillah asam lambungnya sudah aman. Tinggal flu-nya ini yang belum aman. Tapi tentunya harus juga dipikirkan bahwa apa yang dikerjakan jangan sampai badan menjadi terganggu. Betul. Gitu ya. Tadi kan banyak sekali ya. Kita aja yang cuma beberapa aja udah ini ya. Oke. Jadi lebih baik diselesaikan di tempat kerja walaupun sampai malam ya, tapi ya tetap dijaga fisiknya. Betul ya. Oke, dan selanjutnya jika ada 3 pekerjaan bersamaan. Betul. Nah, tadi Pak Fitri bilang sendiri itu ada banyak kegiatannya bersamaan. Saya akan pilih yang terpenting dan saya akan pilih yang janji saya mana dulu nih. Misalkan 3 ini penting semua tapi saya sudah terlanjur janji pertama kali yang pertama. Saya tetap akan terpertama gitu. Dan itu yang terpenting bagi saya. Skala prioritasnya. Skala prioritasnya.
Skala prioritasnya adalah siapa yang janjian pertama kali. Janjian pertama kali. Tapi sering ya? Sering. Bersamaan gitu. Bersamaan. Tapi berarti mengecek. Tapi bukan gini. Tapi sebelum saya menjalankan, saya biasanya menghubungi dulu. Mohon maaf saya nggak bisa. Kebetulan jadwalnya bentrokan. Mohon maaf saya nggak bisa. Kebetulan saya sudah janji di salah satunya itu. Tapi kan tadi dikatakan kalau Pak Fitri itu nggak enak kan? Iya, itu kan disuruh milih gitu kan. Disuruh milih. Iya, disuruh milih. Akhirnya memang hidup itu pilihan. Iya, Pak. saya tidak bisa membagi tubuh saya. Itu menjadi. Berarti yang perlu ada hikmah yang bisa diambil adalah Pak Fitri bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Gitu. Karena kita tujuannya kan untuk bermanfaat. Iya, karena nggak semua orang mendapat kesempatan itu. Betul. Iya. Ya. Intinya sih kalau dapat kepercayaan jangan disia-siakan. Ya, sebelum kita berpisah, ada nggak yang mau disampaikan tentang berkaitan ibadah kita ke depan, ibadah puasa, gitu, agar lebih baik gitu. Oke. Beberapa pesan yang ingin sampaikan, intinya pada bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, bulan yang penuh rahmat ya, penuh berkah, penuh barokah, penuh ampunan. Jangan sampai kita sia-siakan momen yang spesial ini. Bagi saya spesial ya kan. Tidak bagi saya, bagi seluruh orang muslim, orang muslimin dan muslimat, itu momen spesial. Itu jangan disia-siakan dengan membuang-buang waktu, apalagi sampai maksiat. Ingat ya, di bulan suci Ramadan yang saya sebutkan tadi, ditingkat gandakan, dilipat gandakan 10 sampai 700 pahala, tapi juga dosa juga dilipat gandakan. Artinya kita harus pandai-pandai mengatur waktu, pandai-pandai dalam beraktivitas di bulan suci Ramadan. Ya, kalau bisa dimaksimalkan untuk beribadah, jangan bermalas-malasan, apalagi sampai bermaksiat. Intinya, yuk kita bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng. Momen ini, jemput bulan yang penuh berkah ini, karena belum bisa kita pastikan juga, belum tentu ya, tentu juga Ramadan berikutnya kita masih hidup. Ya. Makanya kalau sudah dikasih kesempatan di bulan ini, kita maksimalkan, kita manfaatkan sebaiknya. Ya, terima kasih Pak Fitri Yanto telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Siap. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan tentunya memberikan banyak hikmah kepada mereka dan tentunya bagi kita. Siap. Nah, kita kan sedang kita ini dalam rangka sharing ya. Kalau misalnya ada salah, kami mohon maaf ya kepada penonton sekalian. Terima kasih atas waktunya buat Mas Widi. Selamat berpuasa. Ya, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.